Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Edward SHMM selaku dosen tetap Universitas Saralowahat Sumatera Selatan yang telah mengabdi selama 32 tahun sebagai dosen tetap SKYSan dan bidang jabatan akademik lektor. Saya mengampu mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi. Saya akan mengikuti seleksi sertifikasi dosen khusus kepada Kemenristek IT. Saya berharap dengan pengabdian saya di bidang perguruan tinggi, baik pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah saya laksanakan selama 32 tahun di Universitas Saralowahat. Alhamdulillah syukur juga saya selama di struktural diberikan amanah profesional saya memang di dunia pendidikan akademis ini. Saya juga mengampu mata kuliah ini yang telah selama ini saya laksanakan, sepertinya aspek hukum dalam ekonomi. Di dalam aspek hukum ekonomi ini pertemuan untuk tatap muka dengan anak-anak mahasiswa sekalian itu berjumlah 16 kali tatap muka, yang minggu ke-8 itu ada UTS, sedangkan minggu ke-15 itu ada semester kedua. Selama mengampu mata kuliah ini juga di dalam aspek hukum ekonomi ini yang saya berikan yaitu semester ini, yaitu ada bab-bab yang saya laksanakan pembahasan seperti bab 1 bentuk-bentuk badan usaha, kemudian juga bab 2 kontrak dan penyelesaiannya, kemudian bab 3 hubungan bisnis, yang bab keempat yaitu hak milik intelektual, dan bab kelima lembaga-lembaga pembelajaran pembiayaan ya. Kemudian juga bab 6 aspek pajak dalam bisnis serta bab 7 perizinan dunia bisnis, dan bab ke-8 kefaedah. Dalam deskripsi ini capaian untuk mahasiswa agar kiranya mahasiswa di Fakultas Ekonomi Universitas Saralo ini agar memahami tentang teori-teori ekonomi secara global agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang kedua, penyelesaian kontrak di dalam hukum perdata. Ada perjanjian seperti pasal 1320 KUH Perdata agar mahasiswa dapat melaksanakannya setelah nanti menyelesaikan studi di Universitas akan dapat mengimplementasikan ilmu tersebut kepada masyarakat maupun yang juga bekerja di BUMN atau ASN. Yang ketiga, capaiannya agar mahasiswa dapat memahami dalam melaksanakan seperti perizinan dalam dunia bisnis, izin, birokrasi, baik ASN, BUMN, sampai ke tingkat top-down yang selama ini yang telah dilaksanakan oleh negara kita. Perizinan ini sangat pokok dan sangat mutlak untuk dilaksanakan. Kemudian juga bab berakhirnya perizinan maupun kepailitan secara garis besar maupun pemahaman ilmu ekonomi yang ada pada modul saya ini atau buku saya yang saya sampaikan, yaitu aspek hukum dalam ekonomi. Penilaian akhir melalui kehadiran kuis, tugas diskusi kelompok, serta ujian akhir semester yang sesuai dengan metode FUN dan FAQ yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya sebagai dosen tetap yang mengabdi selama ini selama 32 tahun, mudah-mudahan saja dengan keberhasilan semua, khususnya Universitas Saralo, kesuksesan adik-adik alumni, dan juga saya berharap dan ungkapan terima kasih kepada Kemenristek IT yang telah memberikan kesempatan saya untuk
ikut dapat berhasil dalam sertifikasi dosen ini. Mungkin saya sekali lagi sangat berharap baik kepada rektor, seluruh dosen, tetap semuanya dapat mengikuti, karena dengan serdos ini, sertifikasi dosen ini, berarti kita semua peduli dengan dunia pendidikan yang kita harapkan di negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dengan materi perkuliahan aspek hukum dalam ekonomi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak mahasiswa mahasiswi Universitas Sarawak yang Bapak sayangi dan banggakan. Semester ini Bapak akan memberikan materi aspek hukum dalam ekonomi. Sebelum Bapak melanjutkan perkuliahan, bahwa prospek absensi itu adalah mahasiswa. Kalau absen dari 2, 1 persatu dari keterangan ini kalau sudah selesai, ambil perhatikan tema hari ini harus betul sesuai dengan kapasitas kelas perkuliahan mencapai 99%. Pada hari ini mahasiswa mahasiswi Bapak akan memberikan materi perkuliahan yang berjudul aspek hukum dalam ekonomi. Ini bagi anak-anak mahasiswa mahasiswi Bapak minta mengenalkan dulu materi kita, yaitu dari bab 1 selama 1 semester, yaitu bentuk-bentuk badan usaha, kemudian kontrak dan penyelesaiannya, kemudian hubungan bisnis, kemudian juga hak milik intelektual, kemudian juga lembaga-lembaga pembiayaan, kemudian aspek pajak dan bisnis, kemudian perizinan dunia bisnis, dan dampak terakhir untuk faedah. Jadi Bapak hari ini secara perdana akan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bapak akan memberikan perkuliahan kepada mahasiswi Universitas Sarawak, dan pada hari ini sudah hadir semua sesuai dengan absensi yang Bapak perhatikan, sudah hadir 99%. Jadi kalau Bapak cross check dulu absennya. Baiklah, kita lanjutkan materi, kita buka dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bapak akan memberikan materi garis besar tentang bentuk-bentuk badan usaha. Secara garis besar, kegiatan bisnis yang dikelompokkan atas 5 bidang badan usaha. Nah, dalam bisnis itu, ekonomi manajemen. Yang pertama, bidang industri. Kemudian 2, bidang perdagangan. Kemudian ketiga, bidang jasa. Dan keempat, bidang agraris, dan yang kelima bidang ekstraktif. Mahasiswa mahasiswi yang Bapak sayangi dan banggakan, di era ekonomi kerakyatan sekarang ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua jajaran menteri Kabinet Merah Putih yang sangat bangga memberikan kepada masyarakat secara nasional tentang perekonomian nasional. Seperti tadi yang Bapak materi kita pertama hari ini, bidang industri, misalnya pabrik, ada pabrik radio, televisi, motor, mobil, tekstil. Kita originalnya banyak yang ekspor dari negara luar, tapi ada juga yang ekspor di Indonesia, assembly Indonesia. Tapi apa? Berkat kita kerja sama OPEC dan anggota ASEAN, berarti kita mencari hubungan bilateral dan multilateral pada negara-negara. Anak-anak sekarang pakai motor, pakai mobil,
pakai laptop, pakai handphone, itu semuanya bekerja sama. Baik. Yang kedua, bidang perdagangan, misalnya agen. Kalau daerah-daerah ada agen gas, maklar, ada juga toko besar, toko kecil, misalnya toko besar ada Grup, Alfamart, Indomaret, ada sekolah kecil, warung-warung yang ada di tempat berdomisilinya masyarakat. Tapi kalau pas grup besar, Indomaret, Alfamart, ada juga yang seperti toko kecil di lingkungan warga. Nah, ini akan mewujudkan tujuan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Apa tujuan pertama? Satu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas keluarga. Yang kedua, bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dikelola oleh negara untuk hajat hidup masyarakat. Artinya Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari 17.508 pulau besar dan kecil, dan itu semuanya perekonomian perlu disetarakan. Itu untuk pemerintah, khususnya pemerintah pusat, itu ke Papua sampai ke tingkat pedesaan. Itu kedua, bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan hajat hidup orang banyak. Listrik, batu bara, migas, wujud ekonomi. Namun anak-anak sekarang mahasiswa-mahasiswi yang bidang ekonomi mudah. Kemudian yang ketiga, ayat 3 dalam pasal 33 Undang-Undang 45, cabang-cabang produksi yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh untuk kepentingan orang. Batu bara, migas, emas, timah, semuanya itu dikelola oleh negara, namun untuk kepentingan orang. Mahasiswa tahu, saudara fakultas ekonomi, ya, ada juga bapak yang memberikan fakultas di fakultas yang lain seperti kewarganegaraan, seperti Pancasila, itu mewujudkan untuk keselamatan mencapai tujuan nasional. Anak-anak mahasiswa yang saya banggakan pada hari ini, kemudian kita perdana, kemudian tadi yang seperti yang saya sampaikan ada 5 bidang usaha, kemudian kita lihat lagi bidang usaha yang kedua seperti maklar, toko besar, toko kecil seperti Alfamart, Indomaret. Kemudian kalau di Jakarta, kota itu ada apa namanya seperti grup-grup makanan. Apa contohnya Mas Pak? Donat, hamburger, betul? Ya kan, Mexican. Itu berarti kita sama ekonomi, sama bisnis. Kemudian yang ketiga, yaitu membidangi tentang dasar. Banyak sekali di dasar mahasiswa. Ada konsultan, nanti bisa dari konsultan ekonomi, ada juga lawyers, ada juga misalnya perhotelan, bisnis untuk dasar menciptakan lapangan kerja merupakan khas. Saudara-saudari sekalian, setelah sarjana manajemen bisa saja kamu jadi pengusaha, punya PT, punya CV, ya kan, punya usaha. Nah, ini peran kamu dalam menikmati itu. Dia Bapak maksud supaya nanti wah kamu bekerja berprestasi, IP-nya baik, diterima, lulus dengan predikat memuaskan, sangat bisa jadi pengusaha, kembangkan ekonomi sesuai dengan ekonomi yang saudara ini. Kemudian juga di bidang agraris ada pertanian, perkebunan. Tuh, kelapa sawit kita lihat secara globalisasi di YouTube, di media nasional. Kelapa sawit itu Sumatera, khususnya Indonesia penghasil sawit. Ya, sawit ini minyaknya masuk di Indomaret, Alfamart,
limbah sawit di daun-daunan menjadi diproduksi ambil orang-orang Malaysia, menjadi lilin, menjadi sabun, artinya produktif tradisi bangsa. Dalam tidak guys berguna. Karet, saudara-saudari mahasiswa pakai sepatu, pakai handphone yang pakai dengan elastis karet itu dari karet, berarti barang baku menjadi barang benda, maksudnya menjadi barang baku setelah diolah sekali jadi casing HP dan ban motor, ban mobil itu merupakan salah satu menunjang kelas ekonomi. Apalagi sekarang kebun karet, kebun sawit yang dikelola pemerintah ataupun perorangan itu sangat menunjukkan demi kesejahteraan masyarakat. Di era sekarang mahasiswa ini operasi merah putih, Bapak Presiden dan Wakil Presiden mencanangkan operasi merah putih, hidupkan operasi di desa-desa di pulau untuk mensejahterakan masyarakat. Itu tujuan nasional dari Sabang sampai Palu. Jadi ada dua benua, benua Asia, Australia, Samudra Indonesia dan Pasifik berdiri di artinya itu merupakan salah satu implementasi yang dicanangkan oleh Bapak Presiden. Inilah kemudian yang kelima contohnya di bidang ekstraksi, misalnya pengembangan penggantian dan lain-lain. Universitas Sarawak, Bapak sebagai wakil rektor 4 Bapak juga dulu mengabdi sebagai ketua sekolah tinggi periode karena wakil rektor 4 dengan pangkat rektor. Alhamdulillah di era sekarang Kabupaten Lahap di tempatnya domisili universitas kita ada tambang batu bara, ada tambang apa lagi? Rakubuli, Kabupaten Tetangga kita minyak. Kabupaten Lahap apa guna batu bara? Untuk tenaga uang, untuk recap di hotel-hotel itu untuk digunakan. Salah satunya itu salah satu wujud perekonomian masyarakat. Namun mahasiswa-mahasiswi yang Bapak saya membanggakan Fakultas Ekonomi mengabdi di sini baru 30 tahun, bukan. Dan cinta kampus di sini bangga sekali adanya sekolah tinggi dan segala kampus 2022 dari Universitas Sarawak. Mahasiswa yang saya banggakan, mungkin sebelum Bapak closing statement ada Bapak berikan kepada kuesioner materi pembelajaran ini kepada anak-anak 2 orang, 1 putra 1 putri. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan tentang perekonomian. Oke, sebutkan namanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum izin perkenalkan saya Mawati. Izin bertanya Pak, seperti yang diketahui bahwa sekarang kita sudah berada dalam dunia digital, yang dimana pertanyaan saya adalah apakah hukum ekonomi di Indonesia sudah mampu mengimbangi perkembangan ekonomi digital yang sangat cepat? Terima kasih putra kami telah memberikan pertanyaan untuk menjawab ya. Di era sekarang, era digitalisasi, kita sudah ada fakultas di fakultas komputer, sistem informatika, ada fakultas ekonomi, ada fakultas pertanian, ada magister manajemen. Betul. Sekarang mau tidak mau di era globalisasi harus dituntut pusat sampai ke tinggi desa, anak-anak mahasiswa PKL di desa-desa kita ada undang-undang. Makanya kita akan bersyukur Universitas Sarawak dengan kebanggaan sudah ada 4 fakultas, fakultas pertanian, fakultas ilmu komputer, fakultas ekonomi dan teknologi. Utara dong. Jawab pertanyaan ya, bagus sekali ya Pak. Karena cerdas Bapak juga alhamdulillah itu
kalau dia perkembangan kampus kita seperti Mabes Polri sangat yakin anak-anak sekarang kita menggunakan sistem yang baik sesuai dengan sama saja kita berdua yang ada di seluruh Indonesia terakreditasi BMS sekarang. Atau ada tadi cowok bagus sekali pertanyaan yang sangat menyentuh. Ada lagi cewek dengan malu-malu. Oke, satu orang dan sekitar dengan aspek ekonomi. Jangan malu-malu, silakan cek. Apa saja tadi yang sudah diterangkan Pak? Ini, alhamdulillah. Coba, Bapak coba. Ambillah. Ada ambil. Ada yang mau ambil. Ambillah apa Aulia? Pak Aulia. Ya, coba Aulia apa yang mau ditanyakan tadi cowok. Itu cowok. Sekarang enak semua. Evaluasi hak dan melihat sama saya. Oke, Aulia apa? Halo, Waalaikumsalam. Saya Aulia. Bapak saya bertanya, sejauh mana pemerintah boleh melakukan intervensi pasar tanpa melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat? Oke, sudah ada pertanyaan Pak Gubernur Ekonomi. Bukan. Sekarang Bapak jawab di era globalisasi. Sekarang sudah digital semua. Anak-anak TK, SD, mahasiswa sudah COD, bersentarang. Beli apa? Beli tas, pakai saldo banking. Ini yang dengan pertanyaan dari pemerintah mahasiswa ini. Ada lagi bro, di kabupaten kota seperti di kampus kita ini sudah ada banyak sekali lokal. Tapi pasar yang sehat di desa-desa anak-anak mahasiswa masuk ada kalangan, betul. Desa ini kalangan hari Minggu, desa ini kalangan hari Sabtu. Ada lagi warung-warung kecil yang kategori nongkrong. Namun dinas perdagangan biasanya dalam pasar murah, mau menjelang Idul Fitri, mau menjelang ada pasar murah, dimurahkan harga sedikit karena masyarakat akan diberikan hak untuk membeli secara murah. Tapi kalau saldo atau keuntungan itu memang pasar bersaing dengan saya. Tidak bisa dalam pasal 33 monopoli, ya kan? Tidak bisa lagi apa namanya private liberalisme. Artinya harus transparan. Apalagi dari persaingan masalah ekonomi. Kita jadi impor ekspor. Indonesia kirim oleh negara-negara luar seperti Jepang, seperti Cina, traktor dulu manual mahasiswa untuk agribisnis, pakai cangkul, pakai sapi, tapi sekarang sudah ada traktor. Berkat kita jalin kerja sama ekonomi, APEC itu, ASEAN semua dibutuhkan. Itu salah satu. No problem, asal dia bersaing dengan saya dan tidak modal. Malah pemerintah kita galakkan. Bapak sebagai wakil rektor Pak, tolong Pak Bupati, tolong Pak Gubernur, ekonomi kerakyatan itu. Nah, makanya sekarang sudah ada operasi merah putih. Ini salah satu rakyat bisa pinjam bank, ada punya area kebun, lahan tapi tak punya modal, kasih pun kredit usaha rakyat, pinjaman bank untuk membuka usaha perikanan dan itu ekonomi. Lagi saudara-saudara ini kalau saja dengan oke, mungkin kalau Bapak ini sedikit lagi 15 mahasiswa-mahasiswi Bapak akan kembali pertanyaan apakah
negara Indonesia ini, pertanyaan yang episode 1 oleh Pak, apakah Indonesia ini termasuk politik ekonomi yang bebas aktif, politik etatisme, politik free liberalisme, sedang politik ekonomi yang demokrasi? Kalau mahasiswa, jadi episode yang mana? Dalam ekonomi yang Indonesia sekarang. Yang lain bisa menjawab. Dari 2 orang sudah bertanya, kamu sekali pertanyaannya, kalau mana dengan mahasiswa ada? Jelaskan politik kita adalah politik berdasarkan demokrasi Pancasila. Kayaknya Bapak memberi kuliah, maka kuliah di kewarganegaraan dan Pancasila hari ini di Fakultas Ekonomi berikan aspek dalam ekonomi, alhamdulillah. Karena Pancasila itu sebagai landasan hidup negara. Undang-undang dasar 45 sebagai landasan konstitusi. Bapak juga ikut tahun 97 belum panas untuk pendidikan keluarga negara, tapi di semester ini Bapak berikan materi di Fakultas Ekonomi aspek untuk ekonomi karena anak mahasiswa yang gagah-gagah, yang cantik-cantik, mudah-mudahan sukses, ya kan? Semuanya kita di Universitas ini dari mahasiswa yang berhasil, dan salah satu alumni kita sudah banyak yang berkarir baik di ASN, BUMD, dan semuanya. Oke, Bapak closing statement. Kalau tidak ada brainstorming, Bapak hari ini perkuliahan kita ini pada pagi hari menjelang siang ini kepada anak-anak mahasiswa Fakultas Ekonomi, baik yang cowok dan cewek, Bapak nyatakan, Bapak closing statement, Bapak undur diri, kita lanjutkan di materi pokok bahasan minggu depan. Ya, semoga kita diberikan kesehatan, panjang umur, semuanya sukses, Bapak juga sukses, kampus kita maju dan mahasiswa juga cepat selesai menjadi sukses. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya closing statement. Alhamdulillah syukur saya sebagai dosen pengampu aspek hukum dalam ekonomi Universitas Serlahat mengucapkan terima kasih kepada tim seleksi dari kementerian untuk sertifikasi dosen di tahun 2020 nanti. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada jajaran Sivitas Universitas Serlahat beserta dosen dan karyawan, terkhusus L2 Dikti Wilayah 2 yang telah membimbing kinerja para dosen. Satu buah pantun akan saya ucapkan. Berjalan ke negeri tetangga sambil membeli bahan kardus. Kami bangga menjadi dosen negara yang telah lulus sertifikasi dosen. Mungkin hanya itu. Mohon maaf sekali lagi. Saya berharap keberhasilan ini bukan untuk pribadi saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.